Jangan ragu sahabat-sahabatku membiayai tanaman kita pepaya sahabat-sahabatku. Jadi ini panen pertama itu sudah ada 1, 2, 3 sahabat-sahabatku, dan ini ada 5 mutar ini semua tuh ya 5 mutar ini agak mulai reming-reming sahabat-sahabatku. Jadi kalau dihitung cuma segini ini, di atasnya itu untung kita sahabat-sahabatku. Cuma ini yang kemarin dipanen 3, yang besok lusa itu dipanen 5, berarti jadi 8. Itu modal sudah cukup kembali sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semua, kalau yang sudah menanam pepaya atau yang sudah kepingin mau menanam pepaya, meskipun kita membiayai selama pepaya ini dari pembibitan 7 bulan pindah tanam, itu jangan ragu sahabat-sahabatku, karena pepaya ini meskipun dibiayai ini agak banyak, itu ndak rugi sahabat-sahabatku, karena pepaya ini kalau bisa dirawat beneran itu umurnya panjang sahabat-sahabatku. Jadi untuk mengenai pembiayaan, pepaya ini bisa menggantikannya di awal panen sahabat-sahabatku. Jadi di awal panen itu biaya kita sudah dikembalikan oleh tanaman kita, yaitu pepaya sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, kalau kita menanam pepaya itu meskipun biaya kita itu banyak, tapi dengan jangka waktu yang 7 bulan dipindah tanam itu kita bisa mencari dengan pelan-pelan sahabat-sahabatku, karena pepaya ini tidak harus tiap hari kita merawatnya sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kita bisa mencari untuk membiayai tanaman pepaya kita ini sahabat-sahabatku. Lah, tanaman pepaya ini meskipun dibiayai, istilahnya ini cerita, misalkan semua pupuk itu beli dari toko itu ndak apa-apa sahabat-sahabatku. Cuma kami ini ya memang istilahnya gonta-ganti, dan pupuk alami yang kami untuk memupukkan tanaman ini sahabat-sahabatku. Meskipun semua beli dari toko itu istilahnya aman, insya Allah itu diganti oleh tanaman kita, bahkan untungnya itu lumayan sahabat-sahabatku. Untuk tanaman pepaya ini memang 7 bulan itu pindah tanam baru mulai panen sahabat-sahabatku. Cuma sebenarnya 6,5 bulan itu sudah panen, tapi belum semua sahabat-sahabatku. Jadi kalau 7 bulan itu hampir semua itu panen sahabat-sahabatku. Cuma ya memang kalau kita nunggu ya memang 7 bulan itu istilahnya ndak cepat. Jadi meskipun ndak cepat, yang penting sabar kita merawat atau membiayai tanaman ini, itu ndak rugi sahabat-sahabatku. Karena itu yang tadi itu kami
biaya kami untuk hitungan satu tanaman itu dipanenkan di bawah itu sudah kembali bahkan lebih sahabat-sahabatku. Jadi lainnya itu untung kita sahabat-sahabatku. Dan untuk mengenai banyak yang nanya ini sahabat-sahabatku, kami ulangi lagi sahabat-sahabatku, kalau kita menanam pepaya misalkan sudah waktunya bunga kok rontok, sudah mulai calon buah itu kok menguning rontok sahabat-sahabatku, itu ada dua kendala sahabat-sahabatku, yaitu kita meneliti di bunganya itu kalau bisa dibuka itu ada, kalau ada semacam gurem hitam-hitam jalan itu namanya trip, itu mengisap sahabat-sahabatku. Jadi kalau trip mengisap itu nyedot, akhirnya bunga dan calon buah itu rontok sahabat-sahabatku. Lah itu harus diobati dengan fungisida yang semacam bisa ngatasi gurem atau trip, yaitu fungisida yang bisa ngatasi hama pengisap sahabat-sahabatku. Jadi itu yang bisa menyebabkan jatuhnya bunga atau calon buah sahabat-sahabatku. Lah untuk misalkan tidak ada gurem atau trip di bunganya sahabat-sahabatku, tapi kok tetap rontok sahabat-sahabatku, itu bisa saja sahabat-sahabatku itu kekurangan kalium sahabat-sahabatku. Lah kalau kekurangan kalium, akarnya kurang berkembang dan batangnya kurang kuat sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kalau misalkan kalau semacam orang itu kurang doyan makan sahabat-sahabatku, jadi istilahnya bagusnya ditambahi kalium sahabat-sahabatku. Lah untuk mengenai kekurangan kalium itu bunga dan calon buah itu rontok sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya kita tambahi, ya kalau memupuk misalkan ZA atau NPK 16 itu ditambahi KCL bisa, atau MKP bisa sahabat-sahabatku. Ya kalau dihitung biaya kita, ya kebanyakan kita nyari salah satunya sahabat-sahabatku, misalkan ZA ditambahi MKP atau ZA tok ditambahi KCL sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya biar ndak kekurangan kalium sahabat-sahabatku. Bahkan sahabat-sahabatku kalau pepaya ini ditambahi mupuk, ditambahi KCL sahabat-sahabatku, itu warna buah agak lebih merah dan warna kulit itu merah-merah menyala sahabat-sahabatku, dan rasanya manis sahabat-sahabatku. Bahkan kalau untuk dikirim dari jarak jauh, pepaya ini awet, jadi ndak gampang nyunyut sahabat-sahabatku kalau ndak kekurangan kalium sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, kalau kita menanam pepaya yaitu nggak usah ragu membiayai terlalu banyak biaya sahabat-sahabatku, karena pepaya ini buahnya banyak. Jadi yang kami hitung tadi itu dipanen, satu pohon itu dipanen 8 sahabat-sahabatku. Kami sudah
mengambil untung itu sahabat-sahabatku. Jadi sisanya masih di atas 20 sahabat-sahabatku. Lah belum lagi kalau kita terus mengerawatnya atau membiayai itu terus menerus sahabat-sahabatku. Bahkan pepaya ini umurnya tergantung manusianya sahabat-sahabatku. Jadi bisa saja umur tahunan sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kita ndak rugi untuk membiayai. Kalau mengenai biaya itu yang kita terasa itu 7 bulannya yang awal itu sahabat-sahabatku. Nanti kalau habis 7 bulan ini sudah membawa sendiri, bahkan untung kita kembali istilahnya, dan kita digaji oleh pepaya ini sahabat-sahabatku. Jadi yang terasa itu 7 bulan di awalnya itulah sahabat-sahabatku. Jadi untuk yang 7 bulan seterusnya itu kita sudah, biaya kita sudah dikembalikan, bahkan kita sudah dapat untung. Dan meskipun mengerawatnya itu ada gaji. Sahabat-sahabatku semua, ini semua sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.